suara hujan ya di belakang saya mungkin agak sedikit mengganggu nggak? Oh, suaranya oke, Dok. Oke, jelas sekali nih, Dok. Oke ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, jadi kita membicarakan masalah hipertensi. Ya, memang hipertensi ini adalah suatu hal yang sangat umum ya untuk kita ketahui. Namun sebenarnya walaupun kita tahu, tapi seringkali kita tuh nggak aware atau seringkali kita cuek atau kita sudah punya darah tinggi tapi kita tidak merawatnya dengan baik, tidak mengobatinya, misalnya seperti minum obat darah tinggi kalau sakit kepala saja, minum obat darah tinggi kalau dadanya nggak enak saja, seperti itu. Baik, karena saya kebetulan ada dokter saraf, ya saya akan membicarakan mengenai kaitan dengan stroke ya. Jadi penderita hipertensi itu sangat tinggi di dunia ya. Bahkan stroke hipertensi ini sendiri adalah penyebab kematian akibat jantung itu 45%. Nah, stroke dan jantung ini sebenarnya kurang lebih sama. Nah, biasanya penderita hipertensi itu biasanya tidak hanya hipertensi saja. Biasanya apakah pasien tersebut juga kolesterol yang tinggi, apakah juga ada diabetes, apakah dia juga perokok ya. Jadi biasanya penderita hipertensi itu tidak sendirian di dalam memiliki darah tinggi. Sehingga dengan penambahan resiko-resiko ini seperti kolesterol, merokok, kemudian diabetes, dan usia di atas 60 tahun, itu menyebabkan resiko itu semakin meningkat. Ya. Dan bahkan kalau kita kaitkan hipertensi atau tekanan darahnya itu sendiri dengan systolic blood pressure atau tekanan darah yang kita bilang bagian atas, itu contoh misalnya 120/80, kan bagian atas itu 120. Itu semakin tinggi, resiko untuk mengalami stroke-nya itu semakin tinggi. Apalagi dikaitkan dengan usia, itu semakin tinggi juga. Kenapa demikian? Karena semakin tinggi usia itu kualitas pembuluh darah kita bukan semakin baik. Ya, jelas-jelas kita bisa lihat misalnya seiring dengan usia kita bertambah, rambut kita menjadi putih. Seiring dengan usia kita bertambah, kalau kita jalan sedikit, kadang-kadang lututnya sakit, kadang-kadang punggungnya pegel. Ya. Begitu pula dengan pembuluh darah kita, walaupun pembuluh darah kita tidak bisa kita lihat secara kasat mata, namun dapat dipastikan seiring dengan usia di atas 60 tahun akan berkurang kualitasnya. Pembuluh darah itu akan mudah robek, pembuluh darah itu akan mudah untuk mengalami gumpalan darah di dalamnya, timbulnya plak-plak yang mengakibatkan aliran darah itu menjadi tidak lancar. Nah, ketika kita lihat di seluruh dunia, kita lihat prevalensinya yang begitu tinggi, dan namun tekanan darah itu tidak dikendalikan dengan baik. Nah, coba kita lihat ini. Di sini adalah ada tabel prevalensi, ada tabel awareness, treated, dan control. Jadi di sini maksudnya yang benar-benar misalnya 30% dari seluruh penduduk yang mengerti, yang aware bahwa dirinya itu mengalami darah tinggi itu sekitar di Inggris itu 65%. Tetapi yang dikontrol, yang kontrol rutin itu bisa 20%, bisa 50%, bisa 65%. Seperti itu. Padahal yang seharusnya minum obat itu 50 sampai 70-80%. Maksudnya begini, ketika 10 orang datang ke rumah sakit dengan tekanan darah 160/90 misalnya. Kemudian semua pasien itu 10-nya itu diberikan obat darah tinggi. Nah, tetapi yang kontrol rutin tiap bulan mungkin hanya 2-3 orang. Yang lainnya bilang minum obat mungkin kalau lagi perlu aja. Terus minum obat, tekanan darah saya di rumah normal kok, buat apa obatnya dilanjutkan? Padahal obat tekanan darahnya normal karena minum obat. Bukan karena setelah minum obat terus menjadi sembuh,
kemudian tidak perlu minum obat lagi. Seperti kita sedang radang tenggorokan atau batuk pilek, minum obat batuk pilek, kemudian sudah tidak batuk pilek lagi dan akhirnya berhenti minum obat. Ya, jadi yang kontrol rutin, yang minum obat rutin ternyata hanya sekitar 20%. Apa akibatnya jika tetap seperti itu? Nah, seperti tadi telah disebutkan bahwa darah tinggi ini akan bersama-sama komorbiditas dengan penyakit-penyakit yang lainnya, seperti merokok, seperti makanan kurang serat, seperti kurang olahraga, kemudian pengguna alkohol, kemudian tinggi asupan garam dan sebagainya. Ya, hal-hal seperti itu akan menambah resiko pembuluh darah akibat darah tinggi itu sendiri. Kita lihat tekanan darah di atas 140, 69% mengalami serangan jantung, 77% mengalami stroke pertama, dan 90% mengalami gagal jantung. Jadi berapa banyak dari kita yang menganggap bahwa tekanan darah ini normal-normal aja, tidak perlu diturunkan. Toh saya juga nggak ngerasa apa-apa, nggak ngerasa pusing, nggak ngerasa sakit kepala, ya. Oke, bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia yang tercatat yang mengikuti catatan ini hanya sekitar 26,5%. Yang aware itu hanya 35%. Kita lihat yang diobati dan yang kontrol rutin itu NR. Artinya datanya tidak ada. Apa artinya? Berarti kesadaran di negara kita itu sangat rendah untuk mengkonsumsi obat-obatan darah tinggi untuk mengendalikan darah tingginya. Oke. Untuk terkait dengan umur dan ras ya. Jadi setelah kita sudah jelaskan bahwa secara mudah bahwa semakin meningkatnya usia, resiko daripada jantung dan stroke itu semakin tinggi. Bagaimana cara kita melakukan tata laksana hipertensi sebetulnya? Nah, tata laksana hipertensi ini kita bagi dua, apakah itu tata laksana yang esensial atau dia optimal. Kalau esensial tuh contohnya misalnya gini, kita berobat darah tinggi, kita berobat di puskesmas dengan BPJS. Obat-obatan yang tersedia di puskesmas dengan layanan BPJS yang mungkin sebatas kaptofil, lisinopril, dan sebagainya. Apakah itu cukup sebetulnya? Mungkin tidak. Tetapi apakah itu memenuhi standar minimal? Ya. Namun kalau kita berobat ke rumah sakit dengan asuransi yang lain misalnya, akan diberikan obat-obatan yang lebih cocok dengan teknologi yang terbaru, dengan hasil yang lebih baik. Berapa sih nilai tekanan darah yang sebenarnya? Ya, kita lihat di sini adalah normal blood pressure atau tekanan darah yang normal itu adalah di bawah 130 dan bawahnya 85. Ya, kita bilang di atas 140 itu sudah tergolong darah tinggi. Dengan nilai diastolik 90 itu sudah tinggi. Nah, barangkali belum familiar di mana yang dinamakan dengan ABPM, ya, di sini adalah maksudnya ambulatory. Jadi di sini maksudnya adalah pengukuran tekanan darah yang alatnya itu dibawa kemana-mana. Jadi kita bisa ukur. Karena tekanan darah ya itu bervariasi. Contohnya kita bangun tidur, kita siang-siang, kita malam, itu beda. Karena ada orang-orang yang memiliki tekanan darahnya itu yang berubah cepat. Contohnya misalnya pas mau tidur, kondisi rileks, tekanan darahnya 120/80. Begitu bangun, dia tekanan darahnya 160/90. Ya, jadi makanya kenapa banyak orang mengalami stroke pada bangun tidur. Karena pada waktu malam hari dan pagi hari pada waktu bangun tidur, tekanan darahnya melonjak tinggi sekali.
Dan itu yang dapat mengakibatkan gesekan pada dinding pembuluh darah yang akhirnya mengakibatkan sumbatan. Ya. Jadi ketika kita punya ya alat ukur tekanan darah di rumah, saya coba cek lagi, apakah kita tuh mengukur tekanan darah kita sendiri itu benar nggak sih? Kadang-kadang kita ngukur karena mentang-mentang punya alat tensi, terus kemudian kita ukur. Terus kemudian hasilnya tinggi sedikit, misalnya 150. Terus kita nggak percaya ya, masa iya sih tensi tinggi, padahal saya nggak ngerasa apa-apa kok. Terus kemudian belum semenit diukur lagi. Loh, kok makin tinggi ya? Jadi 160. Wah, coba hitung lagi. Kok jadi lama-lama jadi terlalu sering seperti itu. Dan membuat kita jadi makin stres dengan hasilnya. Oke, jadi ini adalah gambar di mana kita tuh melihat ya bagaimana mengukur tekanan darah yang baik. Contoh dari awal adalah posisinya. Posisinya adalah duduk, kakinya bersandar ke bawah ya melekat ke lantai, kemudian punggungnya disandar dengan cukup, ditopang dengan cukup, tidak bicara pada saat pengukuran. Nah kita lihat itu cuff-nya itu benar-benar cocok, jangan terlalu kecil, jangan mengukur tekanan darah dewasa dengan cuff anak-anak. Kemudian tangan rileks ya, dengan posisi setinggi jantung. Di mana kita mengukurnya? Jangan di pasar ya. Tempat yang sepi, tidak merokok, dan juga tidak boleh minum kopi atau jogging-jogging 30 menit sebelumnya. Kadang-kadang kita kalau ke rumah sakit, karena rumah sakitnya itu ramai sekali, kemudian ingin cepat selesai, jadi datang langsung di tensi. Hasilnya tinggi. Nah, kayak gitu. Jadi tetap harus istirahat dulu. Kalau misalnya tidak habis minum kopi atau tidak habis olahraga, tetap rileks 3-5 menit. Dan kalau bisa dihitung 3 kali dengan selisih 1 menit. Seperti itu. Gunakan nilai tengahnya dari 2 pengukuran yang berbeda. Jadi seperti tadi telah kita jelaskan bahwa 50% penderita darah tinggi biasanya memiliki faktor risiko yang lain. Apakah diabetes sebesar 50-20%, gangguan kolesterol sebesar 30%, obesitas ya 40%. Jadi kalau obesitas itu kita hitungnya dengan lingkar perut. Ya. Kalau laki sekitar 80-90, ya. Kalau perempuan 90 cm. Ya. Jadi kemudian ada hipourosemi, metabolik, nah, seperti lifestyle, bagaimana kita merokok, sedentary lifestyle, jadi lebih banyak duduk daripada berolahraga. Ya. Jadi semakin sudah ada darah tinggi, ditambahi dengan faktor-faktor resiko yang lain, resiko jantung dan stroke-nya semakin tinggi. Oke, barangkali ini adalah untuk pemberian obat, kita akan skip saja. Di sini adalah tekanan darah, targetnya kalau bisa sekitar 130-80. Ya. Jadi tekanan darah tadi saya jelaskan adanya itu grade 1 atau kemudian ada grade 2. Kalau grade 2 itu di atas 160/100. Oke. Kalau masih grade 1, 140/90. Apa yang pertama kali kita lakukan? Ya, kita lakukan lifestyle intervensi. Apa itu? Kita lihat ya di tabel yang ini. Stop merokok, olahraga teratur, mengurangi berat badan, mengurangi asupan garam, healthy diet, ya, kurangi alkohol intake. Apa sih regular exercise yang disarankan? Kalau kita melakukan olahraga yang medium atau light, ya, itu biasanya disarankan olahraga selama sekitar 40-50 menit. Kalau kita olahraganya moderate sampai high impact, ya itu 30 menit saja sudah cukup.
Kalau kita hitung nadi ya, nadi kita berapa sih ditargetkan untuk olahraga itu biasanya 200 dikurangi usia. Ya, misalnya usia 50, ya targetnya 150. Jadi tetap di dalam kita berobat mengendalikan tekanan darah, tetap harus dilakukan observasi, kemudian pengukuran tekanan darah, dan juga jangan lupa faktor-faktor risiko yang lain. Kita sudah jelaskan bahwa gula, kolesterol, asam urat, dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu perlu dicek. Nah, ini yang optimal ya. Ada satu yang perlu ditekankan di sini adalah stres ya. Nah, stres ini walaupun seringkali itu sulit ya untuk diukur ya. Kita memang sulit untuk mengukur tingkat stres kita. Namun kalau stres itu berkepanjangan, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, itu juga merupakan faktor risiko baik serangan jantung maupun stroke. Oke. Jadi kita perlu mengendalikan tekanan darah itu dengan cepat. Minum obat secara teratur itu sangat penting. Menunda pengobatan ya itu akan meningkatkan risiko. Baik risiko kardiovaskular, serangan jantung, bahkan risiko gagal jantung maupun kematian. Bagaimana di Indonesia? Bagaimana pengendalian hipertensi di kita? Nah, ini kita lihat. Persentase penderita hipertensi di atas usia 18 tahun itu sekitar 34,1. Nah, kita lihat ini sebarannya dari 2007, 2013, 2018. Ya, ini memang waktu-waktu di mana dilakukan riskesdas ya dari Kementerian Republik Indonesia. Jadi yang penting bukan hanya prevalensi, yang penting adalah bagaimana penderita darah tinggi itu tidak minum obat secara rutin. Oke. Seperti saya jelaskan sebelumnya, pada umumnya pasien tersebut akan merasa saya tidak sakit kepala, tekanan darah saya sudah merasa baik, sudah normal, padahal itu tekanan darahnya normal karena ada minum obat, ya. Itu sebesar 59,8%. Tidak rutin ke fasilitas layanan kesehatan 31%. Hanya minum obat tradisional 14,5%. Sering lupa, tidak mampu beli obat, tapi kan sekarang sudah ada BPJS, jadi tidak ada alasan untuk tidak mampu beli obat. Kemudian tidak tahan efek samping, obat darah tinggi ada banyak pilihannya. Nah, obat tidak tersedia di Fasiankes. Ya, kadang-kadang memang obat-obat tertentu yang sulit dicari dan mungkin harganya mahal, jadi agak sulit ditemukan. Oke, bagaimana dengan yang diobati? Nah, ini ternyata yang diobati dan yang terkontrol itu sangat rendah sekali. Bayangkan hanya 11%, dan yang terkontrol hanyalah 14%. Oke, di sini adalah hipertensi dengan dikaitkan dengan grup usia. Jadi paling banyak pasti semakin tinggi usia, semakin tinggi resiko hipertensi. Kenapa? Ya, tadi saya jelaskan bahwa itu terkait dengan fungsi atau kualitas pembuluh darah yang semakin kita bertambah usia, tentunya fungsi-fungsi tersebut tidak semakin baik, namun semakin menurun. Jadi peningkatan kasus darah tinggi yang
tadi telah disampaikan pada Fiskesdas 2018. Ini mungkin ya peningkatan ini terkait dengan faktor-faktor risiko pembuluh darah lain, seperti diabetes, obesitas, minimnya aktivitas fisik. Hanya 28% yang murni darah tinggi saja. Ya. Jadi kembali di sini dijelaskan bahwa pasien-pasien darah tinggi, namun dia uncontrol. Kenapa? Ya tadi mungkin dia itu darah tingginya cuma waktu bangun tidur aja. Makanya tadi kita periksakan tekanan darah dengan cara ambulatory blood pressure monitoring, di mana pengukuran tekanan darah itu bisa dilakukan sepanjang hari. Oke, di sini adalah macam-macam obat darah tinggi, ya. Kita akan skip saja. Ini kita kembali kita tekankan bahwa awareness-nya itu sangat rendah. Namun kalau kita tidak melakukan pengobatan secara intensif, hipertensi dapat mengakibatkan risiko untuk terjadinya penyakit jantung dan juga penyakit pembuluh darah di otak. Nah, ini saya akan berikan contoh. Ketika kita memiliki atau darah tinggi yang kronis, lama-lama pembuluh darah itu akan bergesekan dengan tekanan darah yang tinggi, yang pada akhirnya akan timbul endapan-endapan plak yang warna kuning ini, sehingga aliran darah menuju ke otak itu semakin lama semakin berkurang. Nah, ini yang lama-lama dapat berakibat kelumpuhan tubuh akibat kekurangan darah dari jantung. Nah, ini saya akan berikan contoh. Ini yang kita lakukan sehari-hari, di mana kita temukan adanya penyempitan pembuluh darah, ya, di area sini. Ini ada penyempitan pembuluh darah. Ini adalah pembuluh darah yang normal. Nah, di sini yang menyempit. Kalau kita ukur penyempitannya, ya, kalau dia normal, diameternya adalah 5. Nah, di sini adalah 1,7. Nah, kalau kita lihat area itu adalah potongan melintang. Normalnya adalah 20 mm persegi, sedangkan yang dapat dilewati pembuluh darahnya pada pasien ini hanya sekitar 2%. Apa yang perlu dilakukan pada penderita seperti ini? Tentunya dengan obat-obatan penurun tekanan darah tinggi saja tidak bisa. Pengencer darah juga tidak bisa melebarkan. Karena sudah mengalami penyempitan yang severe atau berat. Karena sudah lebih dari 70%. Pada kasus seperti ini kita harus pertimbangkan untuk dilakukan pemasangan stent pada pembuluh darah di leher atau karotid. Dengan pemasangan stent ini, maka pembuluh darah diameternya dapat dilebarkan kembali, sehingga bila pelebaran ini lebih dari 50%, resiko untuk mengalami stroke-nya itu menjadi lebih kecil. Oke. Proses ini adalah cukup aman, karena dibandingkan dengan dilakukan tindakan embolektomi atau kita buka pembuluh darahnya, kita sayat, kemudian kita ambil plaknya, resiko itu lebih tinggi. Oke, bagaimana dengan perdarahan otak? Darah tinggi yang kronis juga dapat mengakibatkan perdarahan otak. Yang disebut dengan perdarahan otak ini, kalau dalam CT scan kepala kita lihat gambar yang putih ini. Nah, kita harus cari nih, penyebabnya apa sih perdarahan ini? Nah, kita lihat ini adalah pemeriksaan DSA cerebral. Nah, kita bisa lihat di sini adanya suatu kelainan pembuluh darah. Barangkali bisa diperhatikan, ini kelainan pembuluh darahnya, dia bentuknya seperti telinga Mickey Mouse, ya. Dan ini adalah yang pecah, sehingga mengakibatkan perdarahan yang masuk ke dalam rongga di otak ini. Nah, pasien ini telah mengalami perdarahan, ya. Ini bagian ini yang menyebabkan perdarahan, seperti bisul pembuluh darah yang dia bisa pecah.
Nah, kebetulan ini sudah pecah. Kenapa bisa terjadi ini? Salah satunya adalah karena darah tinggi yang tidak terkontrol dengan baik. Pada kasus ini apa yang dilakukan? Kasus ini kita perlu lakukan namanya adalah coiling atau melakukan pemasangan coil di dalam aneurismanya itu. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya darah tidak lagi mengalir melalui area tersebut sehingga dia tidak pecah atau tidak pecah kembali. Seperti itu. Karena kalau pecah kembali dapat beresiko tutup usia atau kematian. Ya, di sini kita bisa melihat pembuluh darahnya. Oke. Kadang-kadang walaupun kita terutama adalah untuk mengendalikan tekanan darah, mengendalikan kolesterol dengan mencapai target darah tingginya 130, kolesterol misalnya LDL itu 100. Kita juga dapat dibantu dengan seperti seledri atau apium bronchiolans ini. Karena dia juga berefek kepada bagian-bagian organ tubuh lainnya, ya seperti pembuluh darah, dapat meningkatkan angiotensin 2, seperti itu. Ya. Jadi efek terhadap metabolic syndrome, ya metabolic syndrome ini terkait dengan hipertensi, dislipidemia, obesitas, dan hiperglikemia. Jadi seleri ini dapat membantu untuk mengurangi metabolisme yang buruk terhadap organ-organ yang terkena metabolic syndrome. Ya, jadi penelitian kecil yang dilakukan pada 10 orang penderita hipertensi dengan memberikan dengan uji Wilcoxon ternyata mengalami penurunan darah sistolik. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan pemberian air rebusan seledri terhadap penurunan tekanan darah, baik sistolik maupun diastolik pada lansia penderita hipertensi. Ya, namun kembali diingatkan bahwa target tekanan darah yang menjadi kita perhatikan secara utama. Ya, jadi maksudnya, contohnya misalnya begini, ibu tensinya berapa? 160 per 90. Terus kemudian sudah minum obat apa? Sudah minum obat amlodipin 5 mg. So, memang obat amlodipin 5 mg cukup. Ya, sebenarnya nggak cukup. Karena dengan amlodipin 5 mg, itu tensinya masih 160. Gitu. Artinya, bukan hanya awareness, tapi yang ditreat sesuai dengan targetnya itu berapa. Tetap targetnya kalau bisa mendekati 140. Oke, bagaimana dengan efek daun salam? Dapat membantu juga untuk mengurangi, menurunkan tekanan darah. Ini juga sama dengan rebusan daun salam, kalau tadi rebusan seledri, dengan subjek 30 orang. Terjadi peningkatan tekanan darah. Bagaimana dengan mengkudu? Ya. Oke. Ini ada efek Morinda citrifolat terhadap obesitas. Bagaimana dengan astaxanthin? Astaxanthin adalah pigmen karotenoid berwarna oranye kemerahan. Nah, ini adalah suatu antioksidan. Memiliki efek antiinflamasi, antidiabetik, dan antioksidan.
Jadi penebalan plak di dinding pembuluh darah dan juga penipisan dinding pembuluh darah yang pada akhirnya menyebabkan pecah pembuluh darah itu salah satu penyebabnya adalah oksidatif stres. Baik, barangkali dari saya cukup sekian.